Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Masih pada semangat? Masih. Ya, tentunya harus semangat ya, karena menuntut ilmu itu kan penting sebagai bahan acuan masa depan kita. Udah pada makan? Sudah, Bu. Oke, bagus ya, karena makan itu penting ketika kita belajar. Apabila perut kita dalam keadaan kosong, belum makan, ilmu yang kita peroleh itu nggak maksimal ya, karena kita berpikir itu menghabiskan tenaga kita. Jadi kita harus mengisi perut kita dengan makanan yang bergizi dan sehat ya. Oke. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Alma, dipimpin doa. Al-Fatihah. Amin. Ya. Sebelum memulai, Ibu presensi dulu ya. Sekarang tanggal berapa? 1 Juni. Iya, pintar. Almasifa? Hadirah. Muhammad Dian? Hadir. Nurul Alfa Alpina? Hadirah. Rizky Maulana? Ini, Bu, suratnya. Oh, nggak masuk ya? Oke, kasih. Sakit. Mawar Amalia? Hadirah, Bu. Oke, ya. Baik, kemarin kita telah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk mendaftarkan diri ke sebuah perusahaan. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan ini sangat penting bagi kalian ketika nanti kalian telah lulus SMA, lalu kuliah dan mendaftar pekerjaan untuk masuk ke sebuah perusahaan yang kalian inginkan. Nah, itulah mengapa penting untuk mengetahui hal-hal terkait surat lamaran pekerjaan, seperti sistematikanya, langkah-langkah menyusunnya, unsur-unsurnya, dan bahkan kemarin udah Ibu berikan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang fakta dan opini dalam artikel yang dibaca. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu fakta dan apa itu opini? Belum. Sudah? Belum, Bu. Mawar sudah, Bu. Oke, kita bahas bareng-bareng saja ya. Nah, dari materi fakta dan opini ini ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama ada fakta dan opini. Di mana nanti di dalamnya akan dijelaskan pengertian dari fakta dan opini serta persamaan antara fakta dan opini dan hubungannya antara keduanya ini. Nah, fakta merupakan sesuatu yang benar adanya. Jadi benar-benar ada tanpa adanya pendapat ya, karena pendapat ini merupakan pengertian dari opini. Terus bab yang kedua adalah menyusun opini dalam bentuk artikel. Terus bab yang ketiga
Mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Langsung saja ke fakta dan opini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi, benar adanya. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia sendiri, fakta adalah pernyataan yang tak terbantahkan kebenarannya. Selanjutnya, tulisan opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Nah, tulisan opini menuntut perhatian dan hubungan yang logis, yang sesuai dengan nalar manusia. Sebelum menyusun artikel opini sesuai fakta, kalian perlu ketahui dulu bahwa fakta dan opini saling menunjang dan saling berkaitan satu sama lain. Antara keduanya harus terpadu, baik itu terpadu isinya maupun terpadu bentuknya. Nah, kita bahas kepaduan isi dan kepaduan bentuk. Kepaduan isi ditandai oleh hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya yang berdasarkan penalaran dan kelogisan sesuai nalar. Jadi, apabila kalimat itu logis, kalimat tersebut dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, contohnya di sini, Pak Ahmad mengidap kanker paru-paru. Oleh sebab itu, ia banyak merokok. Nah, contoh itu tadi kalimat menyatakan hubungan sebab akibat. Namun, hubungan tersebut tidak logis. Kenapa tidak logis? Nah, ketidaklogisannya itu terletak pada penggunaan konjungsi oleh sebab itu, yang berarti kanker merupakan penyebab seseorang banyak merokok. Padahal justru sebaliknya, banyak merokok dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, kepaduan bentuk. Contohnya, bingung. Begitulah yang biasa terjadi pada tamatan SMA. Mau kemana mereka setelah itu? Kuliah atau kerja? Sementara itu ancaman menganggur begitu menakutkan. Menganggur memang tidak enak. Bengong tidak ada yang bisa dikerjakan dan menghasilkan sesuatu. Paragraf itu tadi memiliki keeratan hubungan antara kalimat-kalimatnya, ya, karena diikat oleh kehadiran kata-kata tertentu. Selanjutnya, ada konjungsi lainnya yang dapat menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, yaitu yang pertama, penggunaan konjungsi. Misalnya, biarpun begitu atau namun, yang menyatakan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Yang kedua, pengulangan kata atau frasa. Contohnya pada minyak bumi adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Artinya minyak bumi yang telah dipakai tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga, pemakaian kata ganti atau kata yang sama maknanya. Contohnya, putri penyair kenamaan itu sudah tumbuh dewasa. Gadis itu sekarang duduk di SMA. Nah, makna gadis itu merupakan kata ganti dari putri penyair kenamaan itu yang tadi. Nah, selanjutnya yang keempat, pemakaian kata yang berhiponim, yakni yang merupakan bagian dari kata lainnya. Contohnya, Anton membeli perlengkapan sekolah, tas, buku, pulpen, dan sebagainya. Nah, tas, buku, pulpen itu tadi berhiponim pada perlengkapan sekolah. Sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, kita lanjut. Subbab yang B menyusun opini dalam bentuk artikel. Struktur artikel opini. Artikel diawali dengan pernyataan pendapat atau tesis statement. Selanjutnya, kemukakan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan kalian terhadap suatu masalah yang dikemukakan, yang mana ini disebut dengan argumen.
Di bagian akhir artikel berisi pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Yang selanjutnya, penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Nah, ini penting untuk kita pelajari ya. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting diperlihatkan untuk melihat sasaran pembacanya. Selanjutnya, nah, bagian artikel dalam opini. Sebentar, Ibu bagikan dulu. Nah, di sini bagian artikel dalam opini. Di lembar jawaban kalian itu masih kosong di bagian faktanya. Nah, ini di bagian yang punya ibu udah ada jawabannya. Nanti kalian menjawab ya, menjawab sesuai pengetahuan kalian dari artikel ini mana fakta-faktanya, seperti itu. Sekarang Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian menentukan fakta dari bagian artikel dalam opini ini. Di paragraf 1 dulu ya. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah? Kalau sudah, dari artikel yang berjudul "Ayo cuci tangan agar coronavirus tidak menyerang", fakta apa yang telah kalian temukan di sini? Coba Mawar. Ya, Bu. Tetapi ini dibaca dulu ya artikelnya. Bagian artikel dalam opini. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan infeksi virus baru yang bernama coronavirus. Banyak korban yang meninggal akibat virus ini karena gagal nafas. Vaksin dan pengobatan yang spesifik belum ditentukan untuk mengobati infeksi virus ini. Nah, dari artikel kamu yang tadi baca ini, faktanya apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama, dunia dihebohkan dengan infeksi virus corona. Yang kedua, banyak korban yang meninggal. Yang ketiga, belum ditemukan obatnya. Ya, bagus. Itu benar ya faktanya. Ada dunia dihebohkan dengan infeksi virus corona. Yang kedua, banyak korban yang meninggal. Dan yang ketiga, belum ditemukan obatnya ya. Berarti kalian sudah paham ya terkait fakta yang terdapat dalam artikel opini. Oke. Kita lanjut. Yang lain udah paham kan? Sudah. Oke. Kita lanjut ke subbab yang C. Mengonstruksi atau menyusun sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Nah, di sini ada 7 poin penting yang harus kalian pahami ketika kalian menyusun sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Nah, di antaranya yang pertama menentukan topik. Nah, sebelum kalian menulis sebuah artikel, tentukan topik, di mana topik ini merupakan ide pokok yang mendasari keberadaan suatu teks. Yang kedua, mengenali karakter media massa. Seseorang yang ingin menulis artikel harus paham bahwa media yang ia tuju adalah media yang dibaca oleh banyak orang. Yang ketiga, mengutamakan etos kerja. Menulis artikel memerlukan sebuah ketekunan dan tentunya kesabaran juga perlu di sini ya. Selanjutnya yang keempat, menyusun opini menjadi artikel. Opini yang baik adalah opini yang ditunjang atau dibenarkan oleh fakta. Opini yang baik juga harus logis dan jelas ya. Logis sudah dijelaskan tadi di materi sebelumnya, yaitu sesuai dengan nalar manusia. Jadi kalimat ini menjadi kalimat yang berhubungan, menyambung dan memiliki maksud yang diharapkan. Selanjutnya yang kelima, menyunting atau mengoreksi ulang. Penulis akan lebih bebas
melihat kesalahan baik teknis maupun non-teknis, serta dapat melihat hal-hal yang perlu ditambah atau dikurangi dari tulisan tersebut. Nah, selanjutnya menulis kembali. Artikel yang sudah direvisi ditulis kembali dengan memasukkan isi, sistematika, dan hasil penyuntingan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahap pemeriksaan untuk memastikan bahwa penulis telah menyelesaikan penuangan ide-idenya. Nah, itu tadi 7 hal penting sebelum menyusun sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Ya, kalian harus paham itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Terkait yang bagian artikel dalam opini, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oh ya, Alfi gimana? Itu di paragraf ketiga itu faktanya di mana ya, Bu? Kurang jelas. Bisa dijelaskan nggak? Oh ya. Di bagian artikel dalam opini paragraf ketiga. Ya, gejala dari virus ini dapat berupa demam, batuk, dan sesak napas. Jika kalian mengalami napas, gejala tersebut khususnya bagi yang dalam waktu dekat memiliki kontak dengan seseorang yang baru kembali dari Cina atau seseorang yang baru bepergian dari luar negeri, harap periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, faktanya apa dari paragraf ini? Faktanya yang dapat kita ambil adalah gejalanya demam, batuk, dan sesak napas. Karena di dalam paragraf ketiga ini kan memiliki 2 kalimat ya. Kalimat yang pertama ini merupakan fakta, yaitu tadi demam, batuk, sesak napas. Selanjutnya di kalimat kedua ini merupakan opini atau berisi pendapat ya. Bisa dilihat pada kalimat harap periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu merupakan opini dari paragraf ini. Seperti itu, Alfi, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah kalau sudah paham. Yang terakhir sebelum kita tutup ya, ini ada latihan soal. Karena fotokopinya cuma 2, kamu barengan sama yang belakang ya? Ya, Bu. Oke. Sama-sama sebentar. Nah, di situ ada 10 soal. Kita bahas 3 soal saja ya. Ya, Bu. Dari yang pertama, Alma, coba dibaca dan menurut kamu apa jawaban yang paling tepat? Latihan soal nomor 1. Kalimat berikut yang merupakan fakta adalah A. Tingginya air yang menggenangi ruas jalan di Wonokromo memang tak seberapa. B. Berdasarkan rilis BMKG kelas 1 Juanda, kondisi berawan hingga hujan masih akan turut mewarnai langit Surabaya air di ruas. 3. Terhambatnya penurunan tinggi disebabkan oleh terhambatnya air jalan tenggelis kemungkinan. D. Aksi blokir di jalan tol Pondok Aren Jakarta kembali terjadi. Dan E. Saya berharap pembangunan tol Semarang Solo bisa dapat dipercepat. Menurut saya dari soal nomor 1 jawabannya adalah D. Aksi blokir di jalan tol Pondok Aren Jakarta kembali terjadi. Iya betul ya, D yang merupakan fakta. Jadi kalimat A, B, C, dan E itu termasuk opini ya, karena berisi sebuah pendapat. Berarti dengan latihan soal itu kalian sudah paham ya mengenai materi artikel dan opini. Itu ada 10 soal, nanti 7 soalnya kalian kerjakan di rumah ya sebagai PR. Besok pertemuan minggu depan kita bahas bersama-sama. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Insya Allah tidak, Bu. Oke, tidak ya. Untuk materi yang selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial. Apa itu teks editorial? Yang mengulas sedikit untuk materi minggu depan ya.
Teks editorial merupakan teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Nah, strukturnya terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Sedangkan kebahasaan yang akan dibahas dalam teks editorial ada adverbia, ada konjungsi, dan ada beberapa verba nantinya. Nah, sekian untuk materi kita pada siang hari ini, ya semoga bermanfaat dan semoga kalian paham ya sampai kapanpun itu. Jangan lupa PR-nya digarap ya, untuk minggu depan. Ya, baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.